Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Nabi Syuja setelah libur mungkin hampir 2 bulan karena ada sesuatu hal. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih muamalah. Jadi pembahasan, jadi kalau fikih itu ada 4 macam. Yang pertama ini fikih ibadah. Fikih ibadah itu termasuk toharoh, sholat, puasa, zakat, umroh, jihad. Ini termasuk fikih ibadah dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi selama ini kita membahas tentang fikih ibadah, mulai dari toharoh sampai terakhir kemarin tentang haji. Kemudian yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah ini ya luas, jual beli, sewa menyewa, hibah, wakaf, hadiah, gadai, waris. Ini semuanya muamalah. Jadi ini luas cakupannya. Yang ketiga itu fikih usrah. Fikih usrah ini ya tentang pernikahan, tentang perceraian dan sebagainya. Ini juga luas tentunya. Dan yang terakhir fikih qadha dan jinayah. Fikih qadha dan jinayah ini tentang hukuman pencuri, hukuman berzina, hukuman bagi yang murtad. Ini namanya fikih qadha dan jinayah. Ini biasanya di bab-bab terakhir di kitab-kitab fikih. Oleh karenanya ini adalah pertemuan, kalau dari kita mulai kajian pertemuan yang ke-50, kita akan mulai membahas tentang fikih muamalah. Dan kalau di sini Al-Imam Abu Syuja memulai dengan kitab jual beli. Kitabul buyu wa ghairiha minal muamalat. Yaitu kitab yang akan membahas tentang jual beli dan yang lainnya dari muamalah antara manusia, ya, antara manusia. Kalau ada yang bertanya kenapa kok dimulai dengan jual beli? Ya karena memang rata-rata yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah jual beli untuk mencari nafkah. Ya, untuk mencari nafkah. Jadi ketika ada pembahasan tentang fikih jual beli atau fikih muamalah, ini menunjukkan akan sempurnanya Islam. Bahwasanya Islam ini agama yang lengkap, agama yang sempurna. Islam mengatur hubungan seorang hamba dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia, hablum minan nas, termasuk dalam jual beli. Karena jual beli ini kaitannya antara seseorang dengan orang yang lain, baik itu sesama muslim atau kepada non-muslim atau kepada orang-orang kafir. Ada jual beli juga, ya. Maka dalam hal ini
seorang muslim atau muslimah yang terjun dalam perniagaan, dia perlu memahami fikih jual beli. Ya, barang-barang yang dia jual belikan itu sudah benar-benar barang yang halal atau masih barang-barang yang syubhat. Kemudian akad-akadnya itu bagaimana? Ini semuanya perlu dipelajari. Sehingga diharapkan ketika seorang pedagang muslim atau terkadang seorang muslimah juga ikut berdagang membantu suaminya, maka kalau mereka paham fikih jual beli, hasil dari rupiah keuntungan yang mereka dapatkan itu benar-benar halal. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya ini Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi kalau kita berniaga, maka usahakan kita memahami fikihnya. Ya. Bahkan disebutkan dalam ceramah-ceramah dalam kitab-kitab. Dulu di zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, itu beliau melarang orang itu berdagang di pasar sampai dia belajar. Ya. Jadi orang itu dilarang berdagang di pasar sampai dia belajar fikih jual beli. Bagaimana Islam itu mengajarkan fikih jual beli. Ya. Karena ini berkaitan dengan halal dan haram. Berkaitan dengan nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak kita kalau kita seorang pedagang atau kita berniaga. Kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu Al-Imam Abu Syuja, semoga Allah merahmati beliau. Di sini beliau memberikan penjelasan anwa'ul buyu', yaitu jenis-jenis jual beli, jenis-jenis perniagaan. Beliau mengatakan, kalau yang bawa HP bisa disimak via PDF-nya, ada terjemahannya. Ya. Al-buyu'u salah satu asya. Apa yang beliau jelaskan ini tentunya tidak mewakili semuanya ya, tapi poin-poinnya saja. Karena kalau fikih muamalah ini mau dibahas itu butuh waktu yang lama, bahkan ada kelas-kelas khusus yang membahas tentang fikih muamalah, ya. Beliau mengatakan al-buyu'u salah satu asya. Jual beli itu ada 3 macam. Sebelum kita masuk kepada jual beli dan macam-macamnya, al-buyu' jam'u bai'. Jadi kitabul buyu', kitab jual beli. Al-buyu' itu jamak dari bai'. Ya. Wa huwa fil lughah muqabalatu syai'in bi syai'in. Artinya bai' itu adalah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi kalau bai' dalam bahasa Arab itu menjual. Kalau dari segi bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in. Yaitu menukar antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun dari segi istilah jual beli itu tamliku ainin maliyah au manfaatin maliyah ala ta'bid bisamanin maliyin bi'idnin syar'i. Yaitu berpindahnya kepemilikan suatu barang atau yang semisalnya untuk waktu yang lama atau selama-lamanya dengan harga dan dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi jual beli itu biasanya rata-rata untuk waktu yang lama. Karena kalau bukan waktu yang lama biasanya sewa menyewa. Jadi ada perbedaan antara jual beli dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa kan biasanya waktunya enggak terlalu lama. Tapi kalau jual beli ini rata-rata kalau orang itu beli barang biasanya untuk dimiliki selama-lamanya sampai dia mati misalnya. Kecuali kalau mau dia jual lagi. Ya. Jadi ada perbedaan, kalau sewa menyewa itu biasanya ada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau jual beli maka itu biasanya untuk waktu yang lama, bahkan untuk sampai orang ini mati barang itu dimilikinya. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain yang mengharuskan orang ini menjual barang tersebut. Ya. Kemudian di sini pensyarah menyebutkan waqad syara Allahu taala al-bai' li hajatin nas ila daruratil hayat. Allah mensyariatkan, Allah membolehkan jual beli karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut. Ya, untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, barang-barang dan lain sebagainya. Dalil pensyariatan jual beli ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 275. Surat Al-Baqarah ayat ke-275. Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Wa ahallallahu al-bai'. Dan Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama
ar-riba. Dan Allah mengharamkan riba. Ini adalah landasan atau dalil diperbolehkannya atau disyariatkannya seorang muslim dan muslimah untuk jual beli atau berniaga. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dari hadis, dari sunnah, yaitu sabda Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar. Seorang penjual dan pembeli itu masih punya waktu untuk memilih. Ya, waktu untuk memilih. Kalau kita lihat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, di antara pekerjaan yang beliau lakukan semasa hidupnya, alaihi salatu wassalam, itu beliau dagang, kan begitu. Nabi SAW itu kurang lebih umur 10 tahun, itu diajak pamannya Abu Thalib untuk dagang. Diajak. Nabi kan yatim piatu. Nabi yatim piatu ketika ibunya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini orang miskin, anaknya banyak. Ya, jadi untuk menafkahi Nabi, Abu Thalib ini nggak punya duit, nggak punya fulus. Akhirnya Nabi diajak dagang, diajak berniaga. Kemudian Nabi SAW juga pernah berdagang sebelum beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Bahkan di antara hal yang membuat Khadijah ini tertarik yaitu amanah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Beliau berdagang, beliau amanah orangnya. Dan ini di antara salah satu yang menjadikan Khadijah radhiyallahu anha tertarik untuk menikah dengan Nabi SAW. Jadi perniagaan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau menjelaskan di sini al-buyu'u salah satu asya. Jual beli itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Beliau mengatakan, yaitu Abu Suja mengatakan rahimahullah, bainu ainin musyahadatin fajaizun. Yaitu menjual barang yang bisa dilihat. Maksudnya objeknya itu bisa dilihat. Ya. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun, yaitu jual beli barang yang barangnya itu bisa dilihat oleh penjual dan pembeli. Ya, orang jualan kitab, jualan herbal. Maka barangnya ini kan bisa dilihat, diperhatikan sama calon customernya, calon pembelinya, dilihat, dikorek diamati. Ya. Kemudian dilihat expirednya, ini bisa dilihat, ini diperbolehkan. Ya, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Maksudnya di sini ay hadiratun waqtal aqdi amamal bai' wal mushtari. Jadi ketika sebelum akad jual beli itu dilakukan, barangnya itu sudah ada di majelis tadi, maksudnya di tempat tadi. Ya. Jadi dalam hal ini calon pembeli itu bisa melihat, mengecek, ya, kalau itu makanan dari apa saja komposisinya, bagaimana, apakah sudah ada izin sertifikat halalnya. Ini namanya menjual atau jual beli barang yang itu tampak, barangnya itu ada, ya. Dan ini hukumnya kata beliau itu boleh. Fajaizun ini diperbolehkan. Dan ini banyak yang terjadi. Kemudian yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fid dhimmati fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Jenis yang kedua ini bai'u syai'in mausufin fid dhimmah, yaitu menjual sesuatu yang itu bisa disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Jadi barangnya nggak ada, barangnya itu nggak ada di hadapan kita, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita cek secara langsung. Tapi ini mau akad, jadi jual beli. Yang kedua ini yaitu jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya saja dalam perjanjian. Ya. Tapi barangnya belum ada di hadapan calon pembeli, ini belum ada. Jadi calon pembeli ini cuma lihat gambarnya, kemudian lihat spesifikasinya. Oh kayak gini. Lihat. Pokoknya kalau sekarang ini jualan online kan gitu ya. Jualan online kan kita
calon pembeli ini, calon customer kan barangnya nggak ada di hadapan dia. Tapi si penjual ini, dia ada fotonya, ada mungkin bahkan videonya. Jadi lengkap. Kalau mau beli lemari, lemarinya itu dari ini. Harganya sekian. Dan lain sebagainya. Ini boleh. Ya, bai'u syai'in mausun fid dimma. Yaitu jual beli, barangnya memang belum ada. Tapi si penjual ini bisa menyebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, spesifikasinya secara detail kepada calon customernya, calon pembelinya. Ya. Fajaizun, ini diperbolehkan. Jual beli seperti ini diperbolehkan. Idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Kalau benar-benar nanti barangnya itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh penjual. Jadi kita mau beli barang via online di marketplace atau yang semisalnya. Barang ini nggak ada di hadapan kita. Tapi kita bisa lihat di toko-toko online itu begini. Kemudian kita lakukan akad jual beli, transaksi, kita transfer. Kemudian barang itu mungkin tunggu pengiriman sampai di tempat kita, ternyata kok barangnya beda sama yang disebutkan di gambar, maka kita bisa komplain. Ya, tapi kalau secara hukum ini jual beli ini seperti ini, kata beliau fajaiz ini boleh. Ya, ini diperbolehkan fajaizun. Atau misalnya kalau dalam syarah buku ini ka'an yatlubal mushtari minal ba'i sayyaratan muhaddatan laun wal mawsafatu bi bawlati sana wa sanatul musni wa yadfu usaman fa idza tahaqqaqat syurut sahal bai'. Lalu misalnya calon pembeli ini datang ke penjual. Saya mau mobil tahun sekian. Mereknya ini. Spesifikasinya gini. Ini apa spesifikasi yang diajukan oleh calon pembeli, calon customer. Maka ini bisa. Akhirnya penjual mencatat sebenarnya apa yang diminta, di-request oleh calon customernya ini, dan barangnya memang belum ada. Barangnya belum ada. Di saat mau akad tadi itu belum ada. Tapi si calon customer bisa menyebutkan apa yang dia mau. Saya mau begini. Sebutkan. Sama si penjual yang pemilik showroom atau misalnya ini, dia catat apa yang dimau sama penjual. Ini walaupun barangnya belum ada, kemudian si pembeli ini sudah membayar, maka jual beli seperti ini itu dihukumi jual beli yang sah. Ya, jual beli yang diperbolehkan. Ini kata beliau. Kemudian yang ketiga, ini jual beli yang dilarang. Yang ketiga ini. Kalau yang pertama, kedua ini boleh. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Yaitu menjual sesuatu yang tidak ada di tempat dan tidak bisa disebutkan spesifikasinya. Ya. Tidak bisa disebutkan spesifikasinya. Kayak kalau bahasa kita membeli kucing dalam karung. Iya. Bai'u ainin ghaibah. Jadi membeli sesuatu yang sesuatu itu enggak ada di tempat itu. Dan calon penjual ini enggak bisa menyebutkan spesifikasi barang yang dia jual. Ya. Jadi menjual sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat, tidak dapat disebutkan ciri-cirinya, ya, enggak jelas, belambiar, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Contohnya, kalau di dalam buku ini ada syarat, ada contohnya. Misalnya contohnya a'tini malan wa sawfa abi'uka sawban jadidan fil ghad biduni dzikri sifat awin nau faqad tahaqqaqatul jahala fi syai' al-mabi. Misalnya begini, ada orang datang ke kita. Ya, kita punya teman namanya Ahmad, datang ke kita. Kamu beri saya uang, besok saya bawakan baju baru untuk kamu. Ya. Jadi ini kamu berikan saya uang. Jadi Ahmad ini teman kita ngomong kita, kamu berikan saya uang, misalnya sekian, misalnya 500.000. Besok saya bawakan kamu baju baru. Baju barunya ini nggak disebutkan sama Ahmad ini gimana, dari merek apa, bentuknya gimana, ciri-ciri, ukurannya berapa, terbuat dari bahan apa. Jadi cuman gitu aja. Berikan saya uang 100.000, 500.000, besok saya bawakan baju baru. Ini namanya nggak bisa seperti ini. Ini adalah menjual barang yang tidak ada
dan tidak bisa disebutkan sifat-sifatnya kayak gimana. Ya. Ada ini seperti bai' horor. Horor itu semacam ada tipuan. Ya. Iya, kalau 500.000 ini nanti baju yang kita peroleh itu sesuai dengan harga yang kita keluarkan, maka kita nggak rugi. Tapi kita bayar 500.000, ternyata baju yang dibawa itu kalau di pasaran harganya di bawah 500.000, kita yang rugi, dia yang untung. Ya, ini namanya bai'ul jahala, yaitu jual beli yang jahala itu nggak bisa diketahui. Ya, si penjual nggak bisa menyebutkan sifatnya kayak gimana. Tiba-tiba dia minta berikan saya uang sekian, nanti saya berikan baju baru untuk kamu. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kata Al-Imam Abu Syuja'. Di sini faedah, ada tambahan faedah, ya. Faedah idza alima al-mushtari sifat asy-syai' al-mabi' ka'an ra'ahu qabla al-'aqdi wa huwa qabil lit-taghyir mislu syira'il awan al-ma'ruf 'ala al-mushtari fal bai'u jaiz. Ya. Amma in khalafa sifat allati al-muttafaq 'alaihi fal mushtari bil khiyar baina imda'il 'aqd aw raddil mabi' wa akhdhi sam' alladhi fa'u sabiqan. Beda lagi kasusnya kalau calon pembeli ini dia mau beli barang, ya, di toko ini. Ketika dia datang ke toko itu, barangnya lagi kosong. Tapi pembeli ini tahu, saya pernah lihat barang ini di toko ini. Saya gini, ciri-cirinya seperti ini. Saya mau pesan itu, saya mau beli, saya bayar sekarang. Ini boleh. Karena apa? Karena si pembeli ini memang dia tahu kalau di toko itu jual barang kayak gitu, dan dia tahu ciri-cirinya. Ya mungkin kalau yang penjual ini mungkin lupa karena semakin banyaknya barang yang dia jual. Tapi pembeli ini ingat karena dia foto barang tertentu, dia datang ke toko tersebut, dia sebutkan ciri-cirinya, saya pernah lihat barang itu di sini. Mungkin pas itu lagi kosong tapi dia bayar, cuma nanti barangnya nunggu datang waktunya berikutnya. Ini kalau kata pensyarah ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ini diantara macam-macam jual beli yang disebutkan oleh beliau yaitu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Jadi ada jual beli itu barangnya ada di majelis akad, bisa dilihat, diperhatikan, dicek. Ya, ada jual beli itu yang memang barangnya enggak ada di tempat itu, cuman bisa disebutkan ada gambarnya, ya, ada spesifikasinya lengkap, ada mungkin bahkan ada videonya misalnya. Maka ini boleh. Yang enggak boleh itu jual beli yang enggak jelas. Ya, jual beli yang tidak jelas. Kalau dulu di zaman jahiliyah ada namanya bai'ul hasad. Bai'ul hasad itu misalnya orang ini adalah baju ya. Bajunya banyak, jejer-jejer gini ya. Kemudian orang itu lempar kerikil. Ya. Baju mana yang jadi dia bayar duluan, nanti baju mana yang kena kerikil ini itu yang saya beli. Ya, ini kan kayak ada gambling aja jadinya. Ya, kalau yang kena kerikil bajunya ternyata lebih mahal dari yang dia bayar, maka penjualnya yang rugi. Ya. Kalau yang kena kerikil ini ternyata bajunya yang lebih murah, ini yang dia yang rugi, pembeli ini. Ini namanya bai'ul hasad, ada dulu zaman jahiliyah. Ya, di zaman-zaman dulu, zaman ketika Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak di waktu itu di zaman jahiliyah, di zaman-zaman sebelum Nabi diutus itu memang jual beli, ada yang dilegalkan sama Islam, ada yang dilarang karena mengandung ketidakjelasan. Ya. Jadi kalau kita mau beli suatu barang itu enggak jelas, jangan mau bayar. Ya. Satu sisi nanti itu kita bisa rugi, satu sisi memang dilarang membeli atau menjual sesuatu yang itu enggak jelas sama sekali barangnya kayak gimana. Kemudian ciri-cirinya, sifat-sifatnya gimana, enggak ada fotonya sama sekali. Ya, cuman cerita-cerita toh. Kalau bisa ada fotonya, sekarang kan mudah, ya. Zaman sekarang ini untuk bisa memfoto suatu barang yang mau dijual itu sangat mudah, ya. Baik, ini ada tambahan faedah. Arkanul bai'. Jual beli itu ada rukun-rukunnya. Sebagaimana salat itu ada rukun-rukun salat, puasa itu ada rukun-rukun puasa, haji ada rukun-rukun haji. Ternyata dalam jual beli, Islam itu mengatur ada rukun-rukun jual beli. Arkanul bai'. Ini tambahan. Kalau Abu Syuja' rahimahullah tidak menjelaskan akan hal ini, tapi ini juga penting disebutkan oleh pensyarah buku ini. Kurang lebih arkanul bai' itu ada 3.
Ya. Jadi rukun-rukun jual beli itu ada 3 supaya jual beli itu sah. Rukun-rukunnya kan harus terpenuhi. Ya. Namanya jual beli itu kalau kita mau sah, jadi keuntungan itu halal, itu harus terpenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama, yang namanya jual beli harus ada penjual, harus ada pembeli pastinya. Ini rukun yang pertama. Al-aqid, namanya al-aqid itu yang membuat akad. Yang membuat akad di sini kalau jual beli ya penjual sama pembeli. Ya. Kemudian yang rukun yang kedua, al-maqud alaihi. Al-maqud alaihi itu objek yang dijual belikan plus harganya. Al-maqud alaihi, kalau bahasa Arabnya al-maqudu alaihi, yaitu objek yang dijual belikan sama harganya. Ini harus jelas, harus ada, harus bisa diceritakan. Ya. Kemudian yang ketiga, rukun jual beli itu al-ijab wal qabul. Adanya ijab qabul. Ya. Misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian, iya saya beli. Kalau dalam akad nikah kan ada ijab qabul antara wali dengan mempelai pria, wali dari si wanita dan mempelai pria. Ini dalam mazhab Syafi'i itu ada ijab qabul. Ya, saya jual HP ini dengan harga sekian, pembeli mengatakan iya saya terima jual beli ini, saya bayar sekian. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, harus ada ijab qabul. Ya, sehingga memang kalau dipraktekkan dalam zaman sekarang itu memang terjadi perluasan ya. Ada fikih kontemporer itu kan kalau kita beli di supermarket kan nggak ada saya beli barang ini kan nggak ada. Kita tinggal ambil barangnya, taruh keranjang, bawa ke kasir, kita bayar kan nggak ada ucapan kan di situ ya. Kasirnya nggak mengucapkan saya beli saya jual barang ini, si kasir ini mewakili pemilik supermarket tadi. Kemudian si pembeli juga nggak ngomong. Tapi ini diperbolehkan Pak, karena memang sudah kebutuhan itu sudah akan hal itu sangat-sangat luas. Ya. Jadi walaupun nggak ada siho jual beli, tapi kata para ulama jual beli seperti itu boleh. Ya. Ini kan memang terjadi di banyak negara-negara Muslim. Taib, yang berikutnya syurutul maqud alaihi. Yang dibahas oleh Abu Syuja di sini itu langsung rukun yang kedua, syarat-syarat barang yang dijual belikan. Ya, syarat-syarat barang yang dijual belikan. Syarat-syarat barang-barang yang dijual belikan. Qala al-musannif, Abu Syuja mengatakan, jadi kalau kita mau jual beli, kalau kita mau dagang, mau berniaga, objek yang kita jual belikan itu harus kita ketahui. Ini boleh dijual belikan atau tidak. Jangan-jangan dilarang. Kalau objek ini dilarang dijual belikan, maka keuntungan yang kita dapatkan itu keuntungan yang haram. Ya. Karena apa? Karena kalau Allah sudah mengharamkan suatu barang, maka Allah mengharamkan barang itu dijual belikan, sehingga keuntungannya jadi haram. Ya. Makanya di sini beliau menjelaskan, wa yasihhu bai'u kulli tahirin. Jadi syarat barang yang boleh dijual belikan menurut mazhab Syafi'i, syarat yang pertama adalah barang itu adalah barang yang suci. Ya, barang yang suci, bukan barang yang najis. Ya. Jadi kalau ada orang jual beli barang najis, kayak darah itu kan najis. Darah yang mengucur, darah misalnya ada orang ketika Idul Kurban nyembelih kambing, itu kan darah kan banyak ya. Kemudian darah itu ditampung, dijual. Ini enggak boleh. Karena darah ini najis. Darah itu kalau darah yang masih seger mengalir itu najis. Sehingga jual beli darah ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan, keuntungannya pun tidak halal. Makanya di sini Imam Abu Syuja mengatakan wa yasihu bai'u kulli tahir. Diperbolehkan atau sah menjual setiap barang yang suci. Lawan dari suci berarti najis. Ya. Lawan dari suci adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis contohnya yang apa? Jual beli bangkai. Jual beli apa? Bangkai. Misalnya ada kambing.
kambing ini mati tapi nggak disembelih. Jadi ada kambing jatuh dari tempat yang tinggi mati. Kemudian sama yang punya pemilik kambing ini dijual. Padahal pemilik kambing ini tahu kalau kambing ini mati tapi bukan karena disembelih. Akhirnya kan ini kan bangkai. Jadi kalau hewan yang halal, kambing, sapi atau yang semisalnya mati tapi bukan melalui proses penyembelihan yang syar'i, maka ini termasuk kategori apa? Bangkai atau maitah. Dalam bahasa Arabnya itu maitah. Allah mengharamkan bangkai ini. Allah mengharamkan bangkai. Jadi kalau pemilik kambing ini tahu kambingnya itu mati karena terperosok dia dari tempat yang tinggi, kemudian mati, kemudian dijual, ini jual belinya apa? Ini adalah barang yang nggak boleh dijual belikan karena dia bangkai ini najis. Keuntungannya bukan keuntungan yang halal. Ya, keuntungannya berarti haram. Ya. Ini diantara yang disebutkan ya. La yasihu kal khamri. Kemudian jual beli khamar, minuman keras. Ya. Ini diharamkan, maka jual belinya pun diharamkan. Khamar itu sendiri diharamkan. Minuman keras ini diharamkan dalam Islam. Jelas, ayatnya jelas. Ya. Jual belinya diharamkan. Ya, diharamkan. Banyak para jamaah contoh-contohnya ya. Sebelumnya ada buku, ini saya bukan penjual buku ini, cuman ada bukunya Ustaz kita, Ustaz Erwandi, Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah, beliau punya buku namanya Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bukunya tebal. Di situ beliau sebutkan contoh-contoh barang najis yang dijual belikan di masyarakat. Ya, ada contoh-contohnya di sini, di dalam buku ini. Jadi yang saya sebutkan itu cuma beberapa contohnya saja supaya untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Jadi pastikan kalau kita berniaga itu barang yang kita jual belikan barang yang bukan barang yang najis, tapi barang yang suci. Ya. Contoh-contohnya banyak di sini. Jual organ tubuh. Sebutkan dalam buku ini jual organ tubuh, misalnya orang organ tubuh ginjalnya dilepas, dijual. Ya. Maka sesuatu yang dilepas dari orang yang masih hidup itu najis. Ada nanti kalau lebih lengkapnya silakan merujuk ke buku beliau. Ini ada dalil-dalilnya juga kok. Jadi kita tenang. Kalau kita mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, itu kalau ada landasannya, ada dalilnya itu kita tenang. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan akal, saenake dhewe, tapi semuanya kita berusaha berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Terus semuanya mulai dari kita sholat semuanya kita berusaha berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sampai dalam masalah muamalah jual beli. Ini yang pertama ya. Jadi syarat barang yang jual belikan itu harus suci, bukan barang yang najis. Yang kedua, kalau Abu Sujah mengatakan muntafa'in bihi. Ya. Barang ini bisa dimanfaatkan. Ya. Barang ini bisa dimanfaatkan. Diambil manfaatnya. Muntafa'in bihi. Barang yang dijual belikan itu bisa diambil manfaatnya. Kita jual kitab, jual buku. Buku ini kan untuk dibaca, untuk ditelaah, itu ada manfaatnya. Kita jualan herbal, jualan obat, jual parfum. Parfum ini kan bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau kita jual beli itu bukan asal cari untung para jemaah. Tapi bagaimana objek barang yang kita jual itu bisa bermanfaat untuk calon customer kita. Baik itu manfaat untuk dunia, terlebih-lebih untuk manfaat untuk akhirat. Ya. Karena ini nanti dari segi penjual ya. Kalau dari segi penjual itu kita menjual barang-barang yang usahakan barang-barang itu bermanfaat untuk kehidupan calon customer kita. Ya, dunia dan akhirat atau dunia atau akhirat ya. Bukan barang-barang yang membahayakan. Ya, lawan bermanfaat apa? Berbahaya kan gitu ya. Jadi kita dilarang menjual barang-barang yang membahayakan kehidupan calon customer kita. Membahayakan kesehatan, membahayakan akalnya, membahayakan kehidupannya. Itu dilarang. Ya. Jadi sekali lagi Islam itu bukan hanya urusan cuan atau keuntungan atau keuntungan dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Makanya di sini beliau mengatakan muntafa'in bihi, jualan itu
objek yang dijual belikan itu bisa diambil manfaatnya. Kalau orang ini beli ke saya, kira-kira manfaat apa yang didapatkan oleh pembeli ini? Itu kita pikirkan. Ya. Supaya di satu sisi itu jual beli ini sah. Untung yang kita peroleh itu untung yang halal. Ya. Jangan jual beli barang yang itu membahayakan. Membahayakan kehidupan customer kita. Ya. Muntafa'in bi. Ini kalau dari segi penjual. Kalau dari segi pembeli, kalau kita mau beli sesuatu, kan kita mikir dulu. Iya. Kira-kira kalau saya beli barang ini, itu manfaat enggak sih buat saya? Karena begini, kalau kita bahas sedikit ya, kita keluar pembahasan dalam enggak lama, masalah zuhud. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu namanya orang zuhud. Jadi misalnya, oke lah kita kan biasanya ibu-ibu kan sudah punya tas. Tasnya itu masih bagus, masih bisa dipakai. Tapi beli tas lagi yang kedua, beli lagi yang ketiga. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Toh tas itu manfaatnya sama untuk bawa barang. Iya. Justru kalau kita kebanyakan tas itu nanti hisabnya lama di akhirat. Hisabnya panjang. Iya. Kita punya gadget HP 1 cukup. Tapi kalau kita tambah lagi HP kedua, HP ketiga, ya silakan kalau itu memang kita butuhkan. Tapi kalau kita nggak butuh, nggak bermanfaat, ujung-ujungnya nanti kita akan ditanya di akhirat, buat apa? Ya, buat apa? Oleh karena itu saya pernah dengar ceramah itu ada seorang Syekh As-Sastri ya. Beliau seorang dewan fatwa di Saudi. Tapi sudah pensiun. Beliau datang ke Indonesia. Ketika ditawari, Syekh mau barang ini. Beliau nanya, kira-kira barang ini bermanfaat untuk saya di akhirat atau tidak? Tapi segitunya. Ya, jadi pikiran kita itu bukan hanya di dunia atau para jamaah. Kita itu masa depan kita itu panjang, di akhirat nanti itu masih masa depan kita. Kira-kira saya beli ini bermanfaat enggak? Minimal untuk dunia, apalagi nanti untuk akhirat. Ya. Itu dari segi pembeli, dari segi penjual juga sama. Ya, dalam artian ya dipikirkan. Makanya kalau kita jadi produsen suatu barang, suatu produk, itu kita tingkatkan kualitasnya, mutu produknya itu supaya calon pembeli itu puas. Ketika dia memakai barangnya itu dia tahan lama misalnya, iya, kemudian bermanfaat dan lain sebagainya, bukan barang yang asal-asal jadi dan sebagainya. Ini yang kedua ya, kayak yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu muntafa'in bihi. Dan yang namanya manfaat ini ya kembali kepada syariat Islam para jemaah. Kalau kita menghukumi suatu ini manfaat atau tidak itu tolak ukurnya adalah syariat Islam, bukan hawa nafsu kita. Bukan hawa nafsu kita, bukan akal kita ya. Kita mengatakan satu manfaat, ini tidak manfaat, maka itu kembali kepada syariat Islam ya, bukan kepada individu masing-masing. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, mamlukin. Ya, barang yang akan dijual belikan itu sudah kita miliki secara utuh misalnya. Atau sudah kita miliki, mamluk. Ya. Kalau di sini disebutkan oleh pensyarah, an yakuna lil aqid alaihi wilayatat tasarruf. Fala yasihu bai'u ma lal ghair illa bi tawqilin aw idnin min minal mal. Jadi barang itu sudah kita miliki. Ada orang jual beli HP. Dia pasang di toko online-nya HP ini. Padahal barangnya itu enggak dia punya, enggak dia miliki. Dan dia bukan wakil dari si pemilik counter misalnya. Kan beda kan? Kalau teman kita punya counter HP, jualan. Kita jadi wakilnya. Saya boleh enggak jadi wakil kamu? Maksudnya kalau saya bisa menjualkan, saya dapat fee dari kamu misalnya. Itu beda lagi. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa dan kita bukan wakil dari pemilik barang, kita nggak boleh menjual. Ya, makanya harus sama kata beliau mamluk, harus dimiliki dulu. Kita dengarkan azan dulu, insya Allah kita lanjutkan sedikit. Tinggal 2 poin lagi ya. Syaratnya itu ada 5. Syaratnya ada 5. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita lanjutkan sedikit apa yang beliau sampaikan, masih pembahasan ini. Jadi tadi ada 3 syarat barang itu bisa diperjualbelikan. Yang pertama itu adalah barang yang suci, bukan barang yang najis, sehingga seluruh barang yang najis ini tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kedua adalah muntafa, barang yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, bisa barang itu sudah dimiliki. Ya, kalau bukan pemiliknya atau bukan wakil dari pemilik, ini kita dilarang untuk menjualkan barang tersebut. Harus izin ke pemiliknya dulu, baru nanti kita halal keuntungannya. Tapi kalau kita nggak izin, tiba-tiba kita comot gambar ini, comot gambar itu, ya, kemudian ketahuan sama pemiliknya nggak itu, ya bahaya juga. Kemudian beliau menyebutkan wala yasihu bai'in ainin najisah wala ma la manfaata fihi. Maka beliau ini penekanan saja, wala yasihu bai'u ainin najisah. Maka tidak sah menjual barang-barang yang najis, wala ma la manfaata fihi, dan tidak sah menjual barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Atau bahkan barang itu jelas-jelas membahayakan. Ini yang beliau sampaikan. Kalau dari pensyarat ini ada syarat-syarat yang lain. Syarat yang keempat, an yakuna maqduran ala taslimihi. Barang itu bisa diserahkan. Ya, barang itu bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Jadi enggak boleh orang, misalnya saya jual burung yang ada di pohon itu, ya. Kan belum tentu burung yang ada di pohon itu bisa dia ambil. Belum bisa dia kalau pembeli itu, ya saya beli dengan harga sekian. Kira-kira penjual ini bisa enggak? Kalau dia misalnya bedil gitu, ya. Iya kalau titis, kalau kabur burungnya. Ini nggak boleh. Jadi dilarang menjual barang yang tidak mampu untuk ada serah terimanya. Ya. Jadi jangan saya jual ikan yang ada di sungai ini. Wah, ikannya kan banyak. Iya kalau bisa menyerahkan, kalau nggak bisa. Ini juga dilarang. Maksudnya
Di antara syarat-syarat itu barang yang boleh jual belikan adalah mampu untuk diserahkan. Maqduron ala taslimi. Kemudian an yakuna ma'luman lil aqidain. Ini penjelasan dari yang sebelumnya, an yakuna ma'luman lil aqidain. Yaitu barang itu harus jelas antara penjual dan pembeli, enggak boleh barang-barang yang enggak jelas. Ya misalnya ada orang ngomong gini, saya besok kedatangan barang dari Saudi, baju, jubah, ya. Jadi kalau dicontohnya di sini itu idza qala al-bai' bi'tu kal aswab allati ja'at li amsi min as-Saudiyyah fa batilun. Ya. Ketika penjual mengatakan aku akan menjual kepadamu baju-baju yang baru datang dari Saudi kemarin, baru datang barangnya masih fresh. Ya, tanpa disebutkan ciri-cirinya gimana. Ya, terbuat dari bahan apa, enggak ada fotonya. Cuma ngomong gitu toh. Ini saya baru datang jubah dari Saudi kemarin, saya jual ke kamu. Kemudian ya pembelinya ya lugu gitu, ya saya terima gitu. Ya jangan mau disebutkan dulu mana gambarnya, contohnya, fotonya, spesifiknya gimana. Karena nanti kalau diterima ini namanya bai'ul jahalah wal ghurur. Ada segi ketidakjelasan, ya ada juga segi penipuan karena tidak jelas. Ya bisa jadi orang ini yang untung, bisa jadi penjualnya yang untung dan lain sebagainya. Ya jadi harus diperhatikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau tadi syarat objek yang dijual belikan. Ada tambahan di sini, nanti insya Allah mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya syarat dari penjual dan pembeli. Jadi penjual pembeli ini juga harus ada syarat-syaratnya yang dipenuhi agar jual belinya itu jual beli yang sah. Ya. Kalau tadi cuma objeknya, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih membahas fikih muamalah. Ya, jadi memang perlu sabar. Dalam belajar fikih ini memang fikih sangat luas, tapi sedikit demi sedikit minimal kita punya gambaran. Ya, nanti kalau mau lengkapnya ya kita perlu ikut kelas-kelas apa fikih muamalah kontemporer. Itu insya Allah lebih jelas mungkin dari pagi sampai siang dan lain sebagainya. Wallahu alam saya kira cukup. Ya, kita cukupkan. Kalau ada yang tanya Bapak mungkin habis salat saja tanya jawabnya. Wallahu alam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.